Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan kedua untuk pembelajaran matematika ya nak ya. Kalau kemarin kita belajar tentang notasi sigma, kalau sekarang kita belajar tentang sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari notasi sigma itu ada banyak. Dia ada beberapa saja yang Ustaz sampaikan karena sifat-sifatnya ini nanti digunakan untuk mengerjakan soal-soal dari notasi sigma itu sendiri. Ada banyak tipe di mana sifat-sifatnya itu diperlukan untuk mengerjakan soal. Kalau misalkan ada kendala seperti biasa nanti bisa kita diskusi di WA yang sudah kita buat ataupun juga langsung japri ke nomor Ustadz di 0811 718 8800 ya. Kita langsung masuk ke materinya. Ya, untuk tujuan pembelajarannya untuk sekarang yaitu kalian harus mengetahui sifat-sifat dari notasi sigma itu sendiri. Jadi ada banyak nanti notasi sigmanya. Terus juga kalian juga harus dapat mengoperasikan bentuk notasi sigma menggunakan sifat-sifatnya. Jadi kalau misalkan ada ketemu soal, gunakanlah sifat-sifatnya untuk menyelesaikannya nanti. Untuk materi prasyarat dan pendukungnya seperti yang kemarin sama, itu tidak jauh dari operasi bilangan, terus ada pola bilangan, dan juga ini digunakan juga nih baris dan deret bilangan. Ada suku ke N, ada jumlah suku ke N, dari barisnya ada dua ya, yang kita ketahui yaitu aritmatika dan geometri. Kalau aritmatika kan dia bedanya B biasanya, sedangkan geometrinya rasio. Coba lihat lagi nanti kembali di buku di SMP-nya kalau nggak salah. Terus juga ada persamaan. Jadi persamaan juga bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal dari notasi sigma itu sendiri. Sebenarnya banyak kepersamaan dehnya nak. Materi intinya, oke ya, ada beberapa sifat notasi sigma beserta contoh-contohnya ini nanti Ustaz jelaskan satu-satu. Untuk yang pertama notasi sigmanya seperti yang kemarin ya. Jadi kalau misalkan ada sigma U, I, dimana indeks I-nya dari 1 sampai N bisa ditulis juga sama dengan U1, indeksnya kan dari 1 sampai berapa banyak, yaitu N kan. Jadi U1, U2, U3 seterusnya sampai ke UN. Contohnya kemarin ada sigma 7I dikurang 3 dari indeksnya 3 sampai ke 6. Artinya kita ganti I-nya menjadi 3 sampai ke 6. 7 kali 3 dikurang 3, 7 kali 4 dikurang 3, terus 5-nya kita ganti 6, operasikan. Seperti itu ya, 7 kali 3, 3 dikurang 3, seterusnya. Sampai ketemu hasilnya. Itu yang kemarin itu ya. Terus juga ada notasi sigma, bentuknya seperti ini nak. Jika misalkan ada sigma UI, di mana indeks I-nya dari 1 sampai N, terus juga sama juga dengan sigma, di mana persamaannya nanti sama, cuma variabelnya saja yang berbeda, indeksnya saja yang berbeda. Jadi kalau misalkan fungsinya sama, bentuknya sama, hanya indeksnya saja yang berbeda namanya, tapi rentangnya juga sama, itu hasilnya juga tetap sama. Contohnya nih, ada sigma 3x, di mana indeks x-nya dari 0 sampai 2, itu sama saja juga dengan sigma dari 3y, di mana indeks y-nya juga dari 0 sampai 2. Ini keduanya hasilnya sama, walaupun indeksnya berbeda. Ini indeksnya x, nah kalau ini indeksnya y. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita jabarkan, nanti hasilnya sama. X-nya ini diganti 0 sampai 2, sedangkan ini juga diganti dari 0 sampai 2, hasilnya pun sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa walaupun indeksnya sama, kalau misalkan persamaannya ini sama, berbeda maksud Ustaz. Kalau misalkan indeksnya berbeda tapi fungsinya sama dan juga rentangnya sama, itu disimpulkan bahwa hasilnya itu nanti sama. Paham itu ya? Lanjut lagi ada sifat yang ketiga, yaitu ada sigma C dengan indeksnya 1 sampai N, di mana C-nya ini sebagai konstantanya ya, karena nggak ada unsur indeks I-nya, itu sama saja dengan N dikali C. Seperti itu ya, paham ya? Ataupun juga nih,
Kalau misalkan bukan dari 1, indeks C konstanta, di mana indeks I-nya itu dari M sampai N, artinya rentannya dari M sampai N ya, itu sama saja dengan N-nya dikurangi M ditambah 1. Dari mana dapatnya ini? Banyak sukunya, nak. Jadi kalau misalkan dari N ke 1, artinya sukunya N. Sedangkan ini dari N ke M, sukunya seperti ini. Lihat barisan deret ya. Jadi untuk menentukan banyak suku seperti ini rumusnya. Contohnya sini, coba lihat. Jadi kalau misalkan ada sigma dari 4 dengan indeks X-nya 1 sampai 6, artinya apa? 4-nya ini sebanyak berapa ini? Ada banyaknya itu ada 6. Karena rentannya itu ada dari 1 sampai 6 itu banyaknya ada 6. Jadi 4-nya 6 kali. Sedangkan indeks X-nya di persamaan tidak ada. Jadi 4 ditambah 4 tambah 4 seterusnya. Gitu ya. Kalau misalkan dijabarkan juga 6 dikali 4. Seperti itu. Karena persamaannya tidak memuat indeks X-nya. Jadi tetap ditulis 4-nya sebanyak berapa kali. Seperti itu ya. Selanjutnya ada persamaan di mana sama kayak tadi, ada sigma C dikali UI, CUI, di mana indeks I-nya itu dari 1 sampai N itu sama saja dengan konstanta. Jadi keluar nak ya ke depan, jadi C dikali indeks UI di mana indeks I-nya itu dari 1 sampai N. Contohnya nih, ada sigma 3X dikurang 6, di mana indeks X-nya dari min 2 sampai 0. Menggunakan sifat yang tadi, ini bisa kita faktorkan. Kita keluarkan 3-nya. Jadi apa nih? Jadi indeks 3 dikali X dikurang 2 dari min 2 sampai 0. 3-nya keluar jadi di depan. Jadi indeks 3 dikali indeks X dikurang 2 dari min 2 sampai 0. Baru bisa kita jabarkan. 3 X-nya diganti dari min 2 sampai 0. Min 2 dikurang 2, min 1 kurang 2, 0 kurang 2. Dari min 2 sampai 2 ya. Min 2-nya diganti min 2, min 1 sama 0. Berapa jadi hasilnya? 3 kali min 8 yaitu min 24. Sampai sini paham ya? Jadi kalau misalkan mau kita sederhanakan, coba cari faktornya atau 3X ini juga nih. Misalkan indeks 3X dari min 2 sampai 0. Artinya 3-nya bisa kita pindah ke depan. Sama saja dengan indeks 3 dikali sigma. 3 dikali sigma X, dari mana dari X-nya min 2 sampai 0. Seperti itu ya. Paham ya? Ada beberapa sifat lagi, yaitu ada sigma UI ditambah atau dikurang VI, di mana indeks I-nya dari 1 sampai N itu sama saja dengan sigma UI dari 1 sampai N ditambah juga sigma VI dari 1 sampai N. Jadi bisa dipisah nih. Dua-duanya dijadikan sigma. Contohnya nih. Ada sigma dari Y kuadrat min 2Y. Y-nya dari 2 sampai 4. Itu bisa kita pisah menjadi sigma dari Y kuadrat dikurang sigma dari 2Y. Paham ya? Jadi ini bisa kita pisah. Karena nanti hasilnya juga tetap sama. Seperti itu. Nah ini bisa kita ganti. Sigma dari 2Y artinya 2 sigma Y. Paham ya? Oke. Lanjut lagi untuk sifat selanjutnya. Ada sigma UI dari 1 sampai M. Terus juga ada lagi sigma UI dari M plus 1 sampai N. Itu sama saja dengan sigma UI dari 1 sampai N. Karena ini bergabung dianya. Contohnya nih, ini.
ada sigma dari 3 dikurang X, indeksnya dari 3 sampai 5, ditambahkan sigma sama 3 dikurang X, tapi indeksnya dari 6 sampai 9. Ini 3 sampai 5, ini 6 sampai 9, itu sama saja ditulis 3 sampai 9 indeksnya ya. Sigma dari 3 dikurang X dengan indeks K dengan indeks K-nya dari 3 ini sampai 9, dia bergabung. Jadi rentannya itu ditambahkan seperti itu. Dengan syarat ini tadi ya, M plus 1. Di sini kalau 5 artinya di sini harus 6. Kalau di sini 5, di sini 8, nggak bisa digabung dianya. Seperti itu. Sebenarnya bisa digabung nanti dengan cara yang lain. Ada di sifat selanjutnya ya. Terus ada beberapa sifat notasi sigma, yaitu ada lagi nih, sigma dari UI, di mana indeks I-nya dari M sampai N, itu sama saja dengan sigma dari UI dikurang K, di mana indeksnya itu kalau misalkan dianya dikurang, artinya rentannya ditambahkan yang atas sama bawahnya. Atau kebalikannya, kalau sigma UI ditambah K, kalau misalkan ini ditambah, artinya rentannya dikurang dengan nilai yang sama. Contohnya seperti apa nih? Ini yang sering dipakai untuk X-nya itu ditambahkan 5 biar H-5-nya hilang. Kalau misalkan ini ditambah, artinya kedua rentan indeksnya itu kita kurangkan dengan nilai yang sama. Dikurang 5, atasnya juga dikurang 5. Hasilnya seperti apa nanti? Jadi sama dengan indeks dari ini habis ya, indeks dari X, sigma dari X dengan indeks X-nya min 4 sampai 1. Jadi hasil ini sama saja dengan hasil yang ini. Kalau percaya nanti coba untuk dicari yang ini, terus samakan dengan hasil dari sigma ini. Hasilnya nanti min 9. Seperti itu ya. Ini ada contoh nih. Termasuk beberapa contoh. Sebenarnya masih banyak nggak contoh-contohnya nak ya. Ini ambil satu contoh saja dengan menggunakan beberapa sifatnya. Yang pertama, ubahlah bentuk notasi sigma 5x ditambah 2 dari 1 sampai 10 dengan rentannya indeksnya itu kalau ini kan 1 sampai 10 kan artinya 10 rentannya ya. Ini kita ubah ke rentannya 5. Hanya 5 saja. Tapi yang dimulai dari 1. Gimana sih caranya? Gunakan sifatnya tadi. Kita bisa pisah jadi 2 nih. Ya, rentannya dipisah jadi 2. Kalau misalkan 10 artinya kita bagi 5 dengan 5 ya. 5 jadi 10. Jadi gini, kalau misalkan indeks 5x ditambah 2 dari 1 sampai 10, kita pisah nih. Yang pertama dari 1 sampai 5, yang keduanya dari 6 sampai 10. Jadi sigma 5x ditambah 2 ini dari 1 sampai 5. Ditambah juga sigma 5x ditambah 2 dari 6 sampai 10. Sampai sini paham ya? Kalau misalkan pakai sifat yang tadi, bisa dipisah menjadi 2 gitu. Terus selanjutnya, karena diminta dimulai dari 1, artinya dua-duanya harus diubah ke 1. Kalau ini sudah sama ya, indeksnya dari 1 sampai 5, rentannya 5. Sedangkan ini, rentannya sudah 5 tapi belum dari 1. Gimana caranya? Kita ubahlah. Biar ini menjadi indeksnya dari 1, artinya 6-nya dikurang dengan 5. Yang atas dan bawah dikurangi 5, sedangkan X-nya kebalikannya ditambah. Jadi 5 dikali X-nya ditambahin 2 plus 2. Sampai sini paham ya? Lanjut lagi, ada ini tetap, sedangkan yang ini bisa dioperasikan ya. Indeksnya berubah dari 1 sampai 5. Ini jadi 5x ditambah 25 ditambah 2. Berapa jadi? Yang depannya tetap, yang ini jadi 5x plus 27. Nah, pakai sifat lagi nih. Kedua indeks sudah sama nih. Dari 1 sampai 5, rentannya juga sama. Itu sama saja dengan apa, nak? UI ditambah VI ya. Benar ya? Jadi apa? Sigma dari 5x ditambah 2 ditambah 5x ditambah 27 dari 1 sampai 5 digabung. Karena sudah sama rentannya. Hasilnya bisa dioperasikan ini. 5 tambah 5, 10x ya. 2 tambah 27 jadi 29.
Jadi kalau misalkan diubah ini menjadi indeksnya rentannya 5 yang dimulai dari 1, hasilnya nih. Hasilnya tetap sama. Seperti itu. Jadi bisa disederhanakan. Kalau misalkan ada soalnya itu ada 10, mau diubah rentannya 10, mau diubah jadi 2, artinya bisa juga kita. Jadi dipisah dua-dua seperti itu ya. Nanti dicari hasilnya. Sebenarnya masih banyak lagi notasi sigma. Karena nanti durasinya panjang, nanti coba untuk searching sendiri. Ini sudah ada sediakan beberapa link soal-soal yang berisikan notasi sigma ya. Ada mengubah batas indeks tadi sebenarnya sudah ya. Kalau misalkan mau diperdalam lagi seperti ini bisa dilihat. Terus juga ada hubungan antara notasi sigma dengan deret bilangan, misalnya tadi yang geometri sama aritmatika. Ini digunakan kalau misalkan indeksnya terlalu panjang, misalkan dari 1 sampai 50 indeksnya. Tidak mungkin kita cari satu-satu kan. Caranya dengan menentukan jumlah suku ke n, barisan deretnya geometri atau aritmatika sesuai dengan soal. Kalau misalkan geometri artinya pakai nanti SN gitu ya. Terus juga ada variasi soal dari notasi sigma, ini variasinya gabungan menggunakan beberapa sifat dari notasi sigma. Kuncinya untuk pembelajaran ini kalian harus sering-sering mengerjakan soal tentang notasi sigma, karena kalau misalkan tidak jarang untuk mengerjakan soal nanti bingung soal ini nanti gimana sih, mau digunakan pakai sifat apa ya, seperti itu ya. Jadi harus sering-sering kerjakan soal. Nah, untuk mengerjakan soalnya, untuk latihannya, Ustaz pilih saja di buku kalian. Sebenarnya banyak di buku kalian, kalau misalkan kalian mau kerjakan juga boleh ya. Kalau ada kendala nanti tinggal bilang sama Ustaz, Ustaz nomor ini berapa nih, halaman ini, gitu ya. Nah, kalau untuk ini latihannya yang Ustaz ambil nilai ke kalian itu ada 4. Yang pertama yang halaman 8, soal pilihan ganda itu dari nomor 8 sama 10 saja ya, 2 nomor. Ini pakai jalan ya. Terus halaman 13 juga kelanjutannya, soal subjektif dari nomor 13 yang B saja sama nomor 15 yang E saja. Jadi ada 4 soal ya. Kerjakannya di buku tulis kalian masing-masing ya, menggunakan cara atau jalan penyelesaian seperti itu. Kalau pilihan ganda, walaupun pilihan ganda, jangan ditulis jawabannya saja, tapi caranya juga seperti apa. Terus kumpulkan. Nah ini karena memang sedikit lebih sulit untuk pengerjaannya, Ustadz kasih waktu sampai dengan hari Minggu nanti jam 7-9 pagi ya batasnya ya, masih Ustadz terima. Jadi perdalam dulu materi, kerjakan soal-soalnya dari yang sederhana dulu di buku. Nah nanti kalau misalkan sudah mulai mahir, coba kerjakan soal ini. Kalau ada kendala nanti dalam pengerjaan soal, baik itu soal latihan yang ini ataupun juga soal-soal lain, bisa menghubungi Ustadz langsung ya. Kita bisa berdiskusi di grup seperti itu ya. Karena untuk materi ini sebenarnya harus perbanyak mengerjakan soal. Jadi biar tahu soal ini harus pakai sifatnya seperti apa, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini kita telah selesai. Ustadz informasikan untuk sigma ini, jadi kesimpulannya kalian harus sering mengerjakan soal yang tadi yang Ustadz bilang ya, perbanyak. Jadi pasang target kalau misalkan ingin mahir dalam mengerjakan matematika. Ustadz dulu kalau misalkan di sekolah SMP atau SMA itu dipasang target kalau misalkan sehari harus berapa soal nih pengerjaannya, 2 atau 3 soal. Jadi kalau misalkan dalam sehari kita kerjakan 2 soal atau 3 soal, dalam seminggu sudah banyak seperti itu ya. Jadi pasang target, buat komitmen ke diri kalian, saya harus mengerjakan soal matematika paling tidak sehari itu ada berapa, seperti itu. Jadi kalau misalkan sering mengerjakan soal, insya Allah nanti ke depannya ketemu soal-soal dengan tipe yang sama, kalian sudah bisa mengerjakannya, seperti itu ya. Itu saja motivasi dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.